Di bagian utara Samudra Atlantik dan Arktik ada sebuah pulau yang sangat besar yang hampir seluruhnya tertutup es. Inilah Greenland. Ini adalah pulau terbesar di dunia yang bukan sebuah benua. Ukurannya hampir 4 kali lebih besar dibandingkan Prancis. Namun hanya sedikit orang yang tinggal di sini pada tahun 2026. Jumlah penduduk Greenland hanya sekitar 57.000 orang. Dan sebagian besar orang tinggal di kota-kota kecil di pesisir. Ada alasan sederhana untuk itu. Hampir 80% Greenland tertutup lapisan es yang sangat tebal. Di tengah pulau, ada daerah yang pemandangannya hampir sepenuhnya berupa es. Jadi cara bepergian di sini juga sangat berbeda. Ada jalan di dalam kota-kota, tapi tidak ada jalan raya yang menghubungkan kota-kota utama di Greenland. Kalau kamu ingin pergi dari satu kota ke kota lain, biasanya kamu harus naik pesawat, helikopter, atau perahu. Di beberapa tempat saat musim dingin, snowmobile dan kereta luncur anjing juga digunakan. Jadi meskipun Greenland sangat luas, tapi orang-orang di sepanjang pesisir seperti hidup di komunitas-komunitas kecil yang terpisah. Tapi bagian paling penting dari Greenland ada tepat di tengah pulau, dan itu adalah lapisan es Greenland. Luasnya sekitar 1,7 juta kilometer persegi, dan di beberapa bagian ketebalan esnya bahkan lebih dari 3 kilometer. Ini bukan hanya gunung besar dari air beku. Sebaliknya, es ini juga terus bergerak. Es yang sangat berat di tengah Greenland ini perlahan-lahan mengalir ke tepi pulau dan di sana terbentuklah gletser-gletser besar. Gletser adalah massa es yang besar yang bergerak lambat karena beratnya sendiri. Ketika gletser mencapai laut, ujungnya bisa pecah. Dan bongkahan-bongkahan es besar yang pecah itu menjadi gunung es. Ada beberapa yang sebesar gedung-gedung tinggi atau bahkan lebih besar. Selain itu, es di Greenland juga memberikan kontribusi yang lebih besar bagi dunia. Karena ketika es yang ada di daratan mencair, airnya mengalir ke laut dan menambah volume air di lautan dunia. Selama beberapa dekade terakhir, jumlah es yang hilang di Greenland setiap tahunnya sangat besar. Itulah sebabnya, lapisan es Greenland sekarang menjadi salah satu penyebab utama kenaikan permukaan laut global. Dan karena iklim terus menghangat, hilangnya es diperkirakan akan terus berlanjut. Jika seluruh lapisan es Greenland benar-benar mencair, sebuah proses yang tidak akan terjadi secara tiba-tiba, air yang cukup dari es ini dapat menyebabkan kenaikan permukaan laut global sekitar 7 meter. Dan hasilnya bisa mempengaruhi kota-kota pesisir yang berjarak ribuan kilometer jauhnya. Namun Greenland sebenarnya tidak sepenuhnya tertutup es. Di pantai baratnya terdapat kota terbesar sekaligus ibu kotanya, dan inilah Nuuk. Pada tahun 2026, lebih dari 20.000 orang tinggal di Nuuk. Artinya, lebih dari sepertiga dari seluruh populasi Greenland berada hanya di wilayah ibu kota. Di sini terdapat kantor-kantor pemerintahan, sekolah, toko, apartemen, dan bagian lain dari kehidupan modern. Namun, Nuuk tetap kecil jika dibandingkan dengan sebagian besar ibu kota di dunia. Tidak ada jalan raya dari Nuuk ke kota lain. Ketika jalan-jalan di luar kota berakhir, yang berikutnya hanyalah pegunungan dan alam liar yang luas. Dan di depan ada laut. Ada juga pegunungan tinggi di sekitarnya. Dan hanya beberapa menit dari rumah, kamu sudah bisa berada di landscape yang hampir tidak berpenghuni. Salah satu hal yang mudah diperhatikan di Greenland adalah rumah-rumah yang berwarna-warni. Banyak rumah yang berwarna merah, biru, kuning, dan hijau. Ada alasan mengapa banyak rumah dan bangunan di Greenland berwarna-warni. Pada masa pemerintahan Denmark, mereka menggunakan berbagai warna agar mudah mengetahui untuk apa sebuah bangunan digunakan. Misalnya, ada warna tertentu untuk gedung pemerintahan, rumah sakit, toko, dan rumah para pekerja. Ini sangat penting dulu karena rambu-rambu masih sedikit dan lingkungan sekitarnya sering tertutup salju atau kabut. Jadi bahkan dari kejauhan, orang-orang bisa lebih mudah mengetahui jenis bangunan apa yang mereka lihat. Lama-kelamaan, rumah-rumah berwarna-warni menjadi bagian dari identitas kota-kota di Greenland. Seiring waktu, rumah-rumah berwarna-warni ini menjadi bagian yang biasa dari kota-kota di Greenland. Cuaca juga sangat berpengaruh pada kehidupan orang-orang di sini. Saat musim dingin, siang hari sangat singkat di Nuuk. Di bagian utara Greenland, ada beberapa tempat yang selama berminggu-minggu atau berbulan-bulan, matahari hampir tidak terbit. Sedangkan saat musim panas, cahaya siang hari sangat panjang. Nuuk terletak di selatan lingkaran Arktik sehingga matahari masih terbenam di sana. Namun pada hari terpanjang di musim panas, tetap terang meskipun malam hari. Di bagian utara Greenland ada fenomena matahari tengah malam yang sesungguhnya. Artinya, ada waktu di mana matahari tidak terbenam bahkan saat tengah malam. Namun, untuk memahami Greenland, tidak cukup hanya melihat es dan kota-kota modernnya. Kita juga harus menelusuri kehidupan orang-orang yang pernah tinggal di sini.
Sebelum Greenland menjadi modern, bagian dari kisah mereka dapat ditemukan di Museum Nasional Greenland di Nuuk. Salah satu koleksi terpenting di sini berasal dari Qilakitsoq. Qilakitsoq adalah sebuah permukiman lama di barat laut Greenland. Pada tahun 1972, dua makam ditemukan di sana. Di dalamnya terdapat 8 jenazah, 6 perempuan dan 2 anak laki-laki. Mereka dimakamkan sekitar tahun 1475. Beberapa jenazah terawetkan dengan sangat baik karena tempatnya yang dingin dan kering. Mereka tidak dimumikan dengan sengaja seperti yang dilakukan di Mesir kuno. Tubuh dan pakaian mereka terawetkan secara alami karena lingkungan Arktik. Kulit, rambut, dan pakaian yang terbuat dari kulit hewan masih bisa terlihat. Jahitan yang sangat detail pada pakaian mereka juga masih terlihat. Penemuan di Qilakitsoq sangat penting karena menunjukkan bagaimana orang Inuit hidup di Greenland lebih dari 500 tahun yang lalu. Orang Inuit adalah masyarakat adat yang telah lama tinggal di wilayah Arktik di Greenland, Kanada, dan Alaska. Nenek moyang sebagian besar Inuit Greenland modern berasal dari budaya Tuli yang tiba di Greenland beberapa abad sebelum orang-orang yang ditemukan di Qilakitsoq. Untuk bertahan hidup di tempat yang sangat dingin, mereka harus membuat pakaian yang mampu menahan hilangnya panas tubuh. Mereka harus berburu anjing laut dan hewan lainnya. Mereka menggunakan kayak dan perahu kulit yang lebih besar. Mereka juga menggunakan kereta luncur anjing untuk bepergian melintasi landscape yang membeku. Itu bukan kehidupan yang mudah. Satu keputusan yang salah tentang cuaca, makanan, atau perjalanan bisa sangat berbahaya. Jadi, banyak aspek budaya Inuit berkembang karena kebutuhan untuk bertahan hidup di salah satu tempat terdingin di dunia. Dan hingga sekarang, hubungan itu masih bisa dilihat di Greenland. Ada smartphone, bandara, dan gedung-gedung modern sekarang. Tapi banyak komunitas masih bergantung pada laut, cuaca, dan es. Dan seiring perubahan iklim, dunia yang telah lama menjadi rumah bagi orang-orang di sini juga ikut berubah. Karena es besar di Greenland bukan hanya bagian dari landscape. Ini juga memengaruhi cara orang bepergian, berburu, makan, dan hidup. Dan ketika perubahan ini terjadi lebih cepat, muncul pertanyaan yang lebih besar. Apa yang akan terjadi pada Greenland ketika es yang telah membentuk kehidupan di sini selama ribuan tahun terus menyusut? Jika Anda ingin melihat es besar Greenland dari dekat, salah satu tempat termudah untuk dikunjungi adalah Kangerlussuaq. Ini adalah sebuah permukiman kecil di Greenland Barat. Pada Perang Dunia II, Amerika Serikat membangun pangkalan udara di sini. Karena landasan pacunya yang panjang, Kangerlussuaq menjadi bandara penting selama bertahun-tahun. Tapi ada satu alasan lagi mengapa tempat ini istimewa. Dari Kangerlussuaq, ada jalan kerikil yang membentang sampai ke tepi lapisan es Greenland. Ini jarang terjadi di Greenland, karena seperti yang sudah kita bahas, hampir tidak ada jalan yang menghubungkan antar kota. Tapi di sini, kamu bisa naik mobil dari pemukiman dan langsung sampai ke es raksasa di dalam pulau. Di ujung jalan ada tempat yang dikenal sebagai Poin 660. Di sini tanah berakhir dan hamparan es putih yang hampir tak berujung dimulai. Tapi bukan hanya turis yang datang ke bagian Greenland seperti ini. Lapisan es ini juga sangat penting bagi para ilmuwan. Mereka mengebor jauh ke dalam es untuk mengambil apa yang disebut inti es. Inti es adalah potongan panjang es yang diambil dari bawah. Semakin dalam, semakin tua esnya. Ada gelembung udara kecil yang terperangkap di dalamnya saat es terbentuk. Jadi para ilmuwan bisa mempelajari udara dari masa yang sangat lama. Mereka bisa melihat seberapa panas atau dinginnya iklim pada masa itu. Mereka juga bisa melihat jejak debu, abu vulkanik, dan benda lain yang jatuh ke dalam es. Singkatnya, es di Greenland seperti catatan alami tentang iklim bumi di masa lalu. Dekat dengan Kangerlussuaq ada juga Gletser Russell. Ini adalah bagian dari aliran es yang mengalir keluar dari lapisan es besar. Ada bagian dari gletser yang berakhir di dinding es setinggi kurang lebih 60 meter. Dan meskipun terlihat diam, gletser ini terus bergerak. Ketika ada potongan besar es yang jatuh dari bagian depannya, terdengar suara retakan dan jatuh yang keras. Tapi tidak hanya es yang bisa dilihat di sekitar Kangerlussuaq. Tempat ini juga merupakan salah satu lokasi terbaik untuk melihat satwa liar Arktik seperti musk ox. Hewan ini besar dan memiliki bulu yang sangat tebal agar bisa bertahan hidup di suhu yang sangat dingin. Ada juga rusa kutub atau karibu yang mencari tumbuhan di tundra. Tundra adalah tanah yang dingin dan hampir tidak ada pohon. Namun ada rumput, tanaman kecil, lumut, dan lichen. Di sini juga bisa ditemukan rubah Arktik. Pada musim panas, bulunya lebih coklat atau abu-abu agar bisa berbaur dengan tanah dan batu. Saat musim dingin, bulu banyak rubah Arktik berubah menjadi putih supaya mereka sulit terlihat di salju.
Perubahan seperti ini sangat penting di Arktik. Keuntungan besar jika tidak mudah terlihat oleh predator atau oleh hewan yang sedang kamu kejar. Dari Kangerlussuaq, kamu juga bisa melakukan perjalanan menuju Sisimiut. Sisimiut adalah kota terbesar kedua di Greenland. Kota ini terletak di pesisir di utara lingkar Arktik. Memancing sudah lama menjadi hal penting di sini. Sampai sekarang ini masih menjadi bagian besar dari pekerjaan dan kehidupan para penduduk. Di sini juga terlihat bagaimana orang Greenland memadukan kehidupan modern dan cara hidup yang sudah lama digunakan di Arktik. Ada apartemen, toko, dan bisnis modern. Tapi masih ada juga perahu nelayan, peralatan berburu, snowmobile, dan kereta luncur anjing. Yang berubah hanya apa yang digunakan tergantung musim. Ada juga rute hiking terkenal antara Kangerlussuaq dan Sisimiut yang disebut Arctic Circle Trail. Jalur ini membentang sekitar 160 km. Sudah dibuat juga jalur ATV yang panjang di Malay. Ini adalah bagian dari rute tersebut. Tapi jalur ini belum seperti jalan raya biasa yang ada di negara lain. Medan yang dilalui masih kasar. Dan sebagian besar Greenland masih belum memiliki koneksi jalan antar kota. Kalau kita ingin melihat seberapa besar kekuatan es yang bergerak, kita harus pergi ke utara. Di sini terdapat Ilulissat. Arti Ilulissat dalam bahasa Greenland adalah gunung es. Dan mudah dimengerti kenapa itu namanya. Di laut di depan kota, banyak sekali gunung es besar yang lewat. Ada gunung es yang lebih tinggi dari banyak dedung. Ada juga yang kecil seperti gunung es mengapung. Sebagian besar gunung es ini berasal dari Ilulissat Ice Fjord. Jadi ini adalah fjord yang terhubung dengan gletser sangat besar yang disebut Cermek-Kujalik. Fjord adalah bagian laut yang panjang dan sempit yang masuk di antara pegunungan atau tanah tinggi. Dan Cermek-Kujalik mendorong sangat banyak es yang sangat besar. Ini adalah salah satu gletser tercepat dan paling aktif di dunia. Di beberapa bagian, pergerakan es bisa mencapai sekitar 40 meter per hari. Dan setiap tahun, lebih dari 35 km kubik es bisa pecah dari sini dan masuk ke laut. Itu jumlah yang sangat besar. Karena itu, gletser ini seperti pabrik gunung es yang terus-menerus beroperasi. Ketika es mencapai ujungnya, bagian-bagian besarnya akan pecah. Inilah yang disebut calving. Ketika itu terjadi, bongkahan es yang sangat besar akan jatuh ke air dan menjadi gunung es yang baru. Karena ukuran dan pentingnya tempat ini, Ilulissat Ice Fjord dijadikan situs warisan dunia UNESCO pada tahun 2004. Bukan hanya karena keindahannya, tempat ini juga penting untuk penelitian ilmiah. Para ilmuwan sudah lama mempelajari gletser ini untuk melihat bagaimana es bergerak dan bagaimana es berubah seiring dengan pemanasan iklim. Dan sementara beberapa bagian gletser mundur atau bergerak lebih cepat, para ilmuwan mendapatkan gambaran yang lebih jelas tentang bagaimana Greenland kehilangan es. Ini penting karena es yang hilang dari daratan dan masuk ke laut akan menambah kenaikan permukaan laut global. Jadi bagi orang-orang yang tinggal di Ilulissat, melihat gunung es di luar rumah mereka adalah hal yang biasa. Tapi bagi ilmuwan, setiap perubahan pada es itu memiliki makna yang lebih besar. Karena apa yang terjadi pada gletser di sebuah kota kecil di Greenland terhubung dengan kenaikan permukaan laut di bagian lain dunia. Dan saat kita terus mengikuti garis pantai Greenland, kita akan semakin melihat bahwa bukan hanya es yang membentuk tempat ini. Laut, cuaca, dan hewan-hewan sudah lama menentukan di mana manusia bisa tinggal, bagaimana mereka bepergian, dan bagaimana mereka mendapatkan makanan. Tapi sekarang, saat Arktik berubah dengan cepat, orang-orang yang sudah lama belajar hidup bersama es juga harus menyesuaikan diri. Namun begitu, dari Ilulissat, gunung-gunung es besar menyebar ke Teluk Disko. Tapi tidak semua gunung es bisa langsung keluar ke laut lepas. Ada bagian di mulut fjord es Ilulissat yang airnya lebih dangkal. Lalu, karena bagian bawah gunung es yang sangat besar itu sangat dalam, ada beberapa yang menyentuh dasar laut dan sementara waktu terjebak. Jadi kadang-kadang, laut terlihat seperti dipenuhi gunung-gunung es besar. Saat gunung-gunung es itu mencair dan pecah, mereka perlahan-lahan terlepas dan terbawa arus menjauh. Saat musim panas, bukan hanya gunung es yang bisa dilihat di Teluk Disko. Berbagai jenis paus juga datang ke sini untuk makan, termasuk diantaranya paus bungkuk, paus sirip, dan paus minke. Banyak paus yang datang ke Greenland saat musim panas karena lebih banyak makanan di perairan dinginnya. Mereka memakan ikan-ikan kecil dan hewan laut lainnya. Jadi bagi orang-orang yang tinggal di sekitar Teluk Disko, laut itu penting bukan hanya karena keindahannya,
Dari sinilah banyak makanan dan pekerjaan berasal. Memancing dan berburu sudah lama menjadi bagian dari kehidupan di wilayah ini. Saat kita terus bergerak ke utara, kita akan melihat sebuah kota kecil yang disebut Uumanak. Kota ini terletak di sebuah pulau hampir 600 km di utara lingkaran Arktik. Pemandangan yang paling terkenal di sini adalah Gunung Uumanak. Gunung ini memiliki 2 puncak besar sehingga bentuknya seperti hati. Bahkan nama Uumanak sendiri terhubung dengan kata dalam bahasa Greenland untuk bentuk hati. Di bawah gunung terdapat rumah-rumah kecil yang berwarna-warni. Memancing dan berburu masih sangat penting bagi banyak keluarga di sini. Dan karena Uumanak terletak sangat jauh di utara, perubahan cahaya sangat besar tergantung pada musim. Pada musim panas, ada waktu di mana matahari tidak pernah terbenam. Inilah yang disebut matahari tengah malam, bahkan tengah malam pun masih ada matahari. Sedangkan di musim dingin yang terjadi justru sebaliknya. Cahaya siang sangat singkat dan malam sangat panjang. Jika langit cerah, kita juga bisa melihat aurora borealis. Anjing-anjing penarik kereta salju masih bisa ditemukan di sini. Kereta luncur anjing sangat penting dalam sejarah dan budaya Greenland Utara dan masih digunakan oleh beberapa pemburu dan penduduk di daerah yang tertutup salju dan es. Dari Uumanak kita kembali ke sekitar Ilulissat. Sekitar 80 km di utaranya terdapat Iqui Sermia yang lebih dikenal sebagai Iki-Iqui Glacier. Ini adalah gletser besar yang membentang hingga ke laut. Lebar bagian depan gletser ini sekitar 4 km. Dan di beberapa bagian, tinggi dinding esnya bisa mencapai hampir 200 meter. Pada musim panas, sering terdengar suara retakan keras dari gletser. Artinya, ada bagian es yang bergerak atau pecah. Dan ketika potongan besar jatuh ke laut, itu bisa menimbulkan gelombang yang kuat. Karena itu, perahu harus tetap berada pada jarak yang aman. Calvin bukanlah hal yang sepele. Ketika balok es yang sangat besar jatuh, sejumlah besar air tiba-tiba terdorong. Dan meskipun gletser tampak tenang, ia terus bergerak. Iqui menunjukkan sesuatu yang mudah kita lupakan saat melihat gambar gletser. Es tidak diam secara permanen. Ia terus mengalir, pecah, dan berubah. Namun, tidak semua kisah penting Greenland ada di utara. Jika kita pergi ke Greenland Selatan, kita akan menemukan Qaqortoq. Ini adalah kota terbesar di Greenland Selatan. Seperti kota-kota Greenland lainnya, rumah-rumah di sini berwarna-warni dan dikelilingi oleh laut serta pegunungan berbatu. Tapi ada yang unik di Qaqortoq. Ada karya seni yang diukir langsung di batu-batu di seluruh kota. Proyek ini disebut Stone and Man. Proyek ini dimulai pada tahun 1990-an oleh seniman Greenland, Aka Hawk. Dia mengundang seniman dari Greenland dan negara-negara Nordik lainnya. Alih-alih hanya membuat patung yang akan ditempatkan di museum, mereka mengukir karya seni mereka langsung di batu-batu alami dan dinding batu di kota. Ada wajah-wajah, ada paus, ada bentuk-bentuk dan simbol-simbol yang terhubung dengan budaya dan alam Greenland. Sekarang, ada sekitar 40 karya seni yang bisa ditemukan di berbagai bagian Qaqortoq. Jadi saat kamu berjalan di jalan biasa, kamu bisa tiba-tiba melihat wajah atau hewan yang terukir di batu. Tidak perlu masuk ke museum untuk melihat seni. Ini sudah menjadi bagian dari kota itu sendiri. Dan Qaqortoq adalah contoh bagus dari sesuatu yang bisa ditemukan di seluruh Greenland. Tempat ini modern, ada bandara, internet, sekolah, mobil, dan pemerintahan modern. Tapi tempat ini tidak sepenuhnya meninggalkan budaya yang terbentuk karena laut, es, dan iklim yang ekstrim. Dan disinilah kita bisa melihat alasan sebenarnya mengapa Greenland itu unik. Bukan hanya karena banyaknya es di sini, bukan hanya karena penduduknya sedikit, dan juga bukan hanya karena tempat ini jauh dari sebagian besar kota besar di dunia. Yang unik dari Greenland adalah bagaimana orang-orang belajar bertahan hidup di tempat di mana mereka tidak bisa mengendalikan alam. Mereka harus mengikuti cuaca, laut, es, dan cahaya yang berubah-ubah tergantung musim. Tapi sekarang, lingkungan yang sudah lama mereka pelajari cara beradaptasi dengannya justru berubah dengan cepat. Arktik semakin hangat, es di Greenland semakin berkurang, dan musim es laut pun berubah. Dan hal ini bisa memengaruhi perburuan, penangkapan ikan, transportasi, dan aspek lain dalam kehidupan komunitas. Bersamaan dengan itu, Greenland juga menjadi semakin penting bagi bagian lain dunia. Para ilmuwan mempelajari es di sini untuk memahami iklim bumi. Kehilangan lapisan es ini dipantau karena berdampak pada kenaikan permukaan laut global. Dan seiring perubahan yang terjadi di Arktik, minat negara-negara lain terhadap Greenland juga semakin meningkat karena lokasinya dan sumber daya alamnya.
Jadi Greenland tidak bisa lagi dianggap sebagai pulau terpencil yang tidak berdampak pada orang lain. Apa yang terjadi di sini terhubung dengan perubahan yang lebih besar di seluruh planet. Selama ribuan tahun, orang-orang di Greenland telah belajar bagaimana bertahan hidup bersama es. Sekarang mereka harus menghadapi masalah yang berbeda. Mereka harus belajar bagaimana bertahan hidup ketika es itu sendiri sedang berubah. Dan mungkin itulah cerita terpenting dari Greenland saat ini. Bukan tentang seberapa dingin atau seberapa jauh tempat ini, tapi tentang apa yang akan terjadi pada manusia dan seluruh dunia saat salah satu lapisan es terbesar yang tersisa di bumi perlahan-lahan berubah.